Kalau kebutuhan biologis itu pasti butuh banget. Betul. Jangan sampai saya selalu Tante Rosa. Tahu Tante Rosa? Maaf, Tante Rosa. Iya, saya selalu Mama Tante Rosa sekarang. Tante Rosa yang itu. Tannya tangan tengen, tante, tangan tengen, Tangan-tangan. karo sabun. Oh my god. Ci, ini buat yang LDR. Curcol loh. Curcol nih kayaknya. Putus. Gak boleh dikat nih. Setan paling tinggi derajatnya tahu? Setan paling tinggi derajatnya itu yang bisa menceraikan rumah tangga. Itu paling tinggi derajatnya. Sebelum pandemi itu di pengadilan agama yang daftar cuma 300 orang. Bukan cuman itu. Iya. Pada saat pandemi bisa ribuan orang sehari. Itu luar biasa. Merinding aku. Gitu. Aku tiap kali datang itu, gila setan semua ini. Pandemi lagi nggak bisa keluar kemana-mana. Di rumah ngelihat rumah ini kamar anak-anak, ini kamar kita berdua, kan. Udah kayak saudara, gitaris saya waktu di Pythagoras Band, si Fadil datang ke rumah nemenin sampai saya nangis tuh. Dia ngibur saya, udah Wan, kamu harus pulang Surabaya. Dia yang bilang gitu. Pulang kamu Surabaya, kamu butuh temen, butuh saudara. Udahlah, aku jadi supir pribadimu nggak apa-apa, begitu. Sampai gitu. Tapi nggak ada yang mau loh. Sampai minta ke teman-teman artis yang kenal, aku jadi kru drummu deh. Gila lo Wan ya, lo itu artis, kelas lu itu produser. Gila mana, gue harus gaji lu berapa? Gue daripada nerima lu bisa ngambil 3 orang. Bangun Pak, aduh tersiksa aku Pak. Gitu. Oke guys, episode kali ini itu menarik banget. Kita kedatangan tamu nih. Ya. Ex drummer Dewa 19. Selamat datang Cak Wawan. Ya, Cak ya. Panggilnya Surabaya. Cak. Oh iya, Surabaya. Tapi guys, yang menarik kita nggak bicarain tentang Dewa 19 ya Mas kali Bosen ini. bolo. Bosen bolo gitu. Manggilnya buat orang kan guys kan. Iya. Aku bolo. Boleh. Bosen bolo. Kalau mau Karena Surabaya asli ya. Kalau mau masalah histori Dewa segala macam bisa di googling atau di YouTube ada banyak. Oh iya banyak ya Mas ya. Kali ini lebih ngomongin ke masalah pribadi kali Mas ya. Wah ini ngeri bolo. ngeri. Waduh. Deg-degan Bro. Oke Mas, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sekarang kesibukannya apa nih, Cak Wawan? Sibukannya jadi setelah jadi duren, duren. Udah keren ya? Udah keren. Masuk keren sih? Tapi masih keren kok. Alhamdulillah bolo. Ini berkat oplas bolo. Gimana nih Mas, kesibukannya apa nih sekarang? Sebelumnya sih dari tahun 2017 sih emang di Jakarta udah buka kuliner ya. Masakan Jawa Timur. Apa tuh Mas? Rujak cingur Cak Wawan Dewa. Oh, di daerah mana nih Mas kalau boleh tahu dulu di Jakarta? online kita, online. Jadi kan tinggal di Tangsel, Banten. Terus Selatan. jadi orang Jakarta sekitarnya itu kan emang orang yang dari Jawa Timur kan hijrah ke sana kerja segala macam, kangen dengan makanan itu. Betul. Akhirnya karena itu makanan khas banget Surabaya. Udah akhirnya karena kita hobi makan rujak cingur, akhirnya kita samperin semua pedagang rujak cingur yang di Jabodetabek. Tapi di Jakarta banyak ya Mas? Banyak. Kayak rujak cingur gitu. Cuman ternyata banyak yang mungkin ya kayak petisnya nggak diimpor dari Sidoarjo atau dari mana, terus banyak yang diakalin kayak cingur bukan cingur asli gitu kan. Jadi cingurnya akhirnya dicampur sama kikil apa sih kayak kulit? Ya kayak kulit kan? Kan dicampur kayak gitu. Tahu. Kebetulan ada satu tempat yang di BSD yang cocok gitu loh. Wah ini pas banget enak nih. Akhirnya kita istilahnya kalau di musik aransemen lagi. Kita olah lagi. Kita olah lagi sampai pas sesuai rasa saya, mungkin lidah orang Jawa Timur. Udah jadi baru kita publish, saya jualan online. Ya, alhamdulillah responnya bagus tuh. Orang-orang kangen musisi-musisi, teman-teman Surabaya yang di Jakarta segala macam kangen. Terus kena pandemi, orang kan juga pasti take away semua kan. Nggak boleh datang ke outlet ya. Iya, betul. Akhirnya ya udah semakin enak kita jualan lagi pas pandemi gitu. Terus setelah jadi duren, pulang ke Surabaya, kuliner tadi buka lagi di Surabaya, rujak cingur Cak Wawan Dewa di Surabaya tapi. Di daerah mana tuh Mas? Sempet di Empung Malang, seberang hotel JW Marriott.
Marriott. Oh, deket Rawon itu ya? Sebelahnya, yang lagi... setelah Rawon Setan. Iya. Oh, di situ. Nah, setelah Rawon itu gitu. Udah sibukannya sekarang ya itu. Jadi karena sekarang udah nggak ada outletnya, lagi nyari partner baru, kita jualannya sementara online. Sistem PO. Betul. Sistem PO. Dan alhamdulillah sekarang balik lagi ke passion kita, saya dulu di entertainment ya, musik, Drummer, musik, musik atau juri festival band, terus bikin band baru di Surabaya gitu. Ya biar ya yang masa lalu dengan mantan-mantan udah hilang lah gitu. Oh, iya. Oke Mas, kita ngobrolin mungkin lebih deep lagi nggak apa-apa ya Mas Wawan ya? Iya. Tapi serem-serem ya? Enggak. Mas Wawan ngeliat aku aja. Nah, iya, aku nggak serem kok. seger boleh. Mas, seger. Mas, ini ya maaf ya sebelumnya Mas. Cuk Mas lah, Cak lah. Oh ya Cak. Surabaya kira kan? Jangan Mas guys, Cak Wawan. Cak Wawan. Cak, ini kan Asik. seperti yang ya kita tahu gitu. Tahun berapa sih Cak Wawan ini mengalami situasi yang down banget pada saat itu? Kita ngomongin perceraian. Iya. Wih, ngeri. Ngeri. Ini mahal loh, ini eksklusif ini. Nggak ada yang bahas ini. Nggak ada di infotainment ya Mas ya. Ini nih ya. Di dasar wanita ya Ngeri Mas. nih Bolo, ini harus nonton kalian. Iya, betul. Gimana nih Cak? Maksudnya itu kan pasti masa dimana nggak enak banget. Masa dimana Mas Wawan pasti drop gitu. Bener. Ya kalau masalahnya nggak perlu jelasin ya. Oh iya, boleh. Bebas. Itu pasti pasal perceraian ada masalah masing-masing lah ya. Jadi down-nya itu ya pas pandemi. Oh, baru Pas 3 pandemi, tahun kemarin ya? Nggak cuman masalah perceraian ya, semua kerjaan juga Semua, hancur, betul, entertainment hancur. betul, Kontrak artis saya habis, Betul. kontrak yang udah sign kontrak dibatalin semua karena nggak boleh ada atau mendatangkan keramaian. Oh, betul. Kontrak artis habis, job-job ditolakin semua, di cancel semua. Terjadilah penggugatan oleh sang mantan. Gitu. Tapi ya nggak cuman masalah itu ya. Ada yang lebih krusial ya, gitu mungkin Mas. Sebenarnya udah dari lama dan itu yang lama-lama itu triggernya akhirnya Jadi tercetuslah numpuk pada saat pandemi itu. Udah. Ya pada saat pandemi itu 2 tahun tuh waduh drop banget setelah terjadi itu drop banget. Kemarin sempat kurus banget. Tapi wajar sih Mas. Aku pun sendiri ngerasain kayak ekonominya jadi turun. Ya kan? Kita jadi stres kan. Jadi kayak stres itu pemicu pertengkaran. Iya. Udah akhirnya badan kurus turun dari 70 ke 63,5. Wah, seaku Mas. Iya. Kok kecil-kecil begini masih 60. Jadi jangkis gitu. Udah akhirnya ya alhamdulillah hijrah ke Surabaya balik lagi nih. Sekarang mulai agak cabi dikit loh. Gitu. Jadi ya tadi pada saat pandemi tadi udah mulai jadi drop banget tuh. Ya dari masalah itu. Ya gitu deh pokoknya. Iya. Mas, ini kan mungkin perceraian itu kan menjadi masalah yang sensitif gitu ya Mas. Baik untuk Mas Wawan, si X juga gitu. Ataupun gimana nih respon dari anak-anak yang sudah beranjak dewasa gitu kan. Udah tahu nih kedua orang tuanya begitu Mas. Jadi gini sebenarnya, jadi anak-anak sih kan udah dewasa semua ya. Kuliah udah sambil kerja segala macem. Jadi mereka udah mengambil keputusan ya lebih baik orang tuanya mereka pisah. Iya. Karena udah pada gede ya Mas. Iya. Udah mature gitu maksudnya. Udah ngerti mereka. Nggak apa-apa kok, Pak, Ma. Kalian tetap orang tua kita. Iya, betul. Gitu kan. Saya akhirnya kalau tapi saya sempat mempertahankan. Iya. Sempat mempertahankan. Ada usaha, effort. Iya, saya sempat mempertahankan ya karena udah hampir 25 tahun pernikahan. Oh, udah lama banget. Mempertahankan ternyata mantan Ex. benar-benar nggak bisa. Gitu. Dia memohon, udahlah jangan dipertahanin. Aku nggak mau gitu. Ya udah akhirnya baliklah kita ke Surabaya. Gitu. Anak-anak ya udah terserah anak-anak mau ikut siapa, terserah udah gede-gede ya karena mereka nggak bisa ikut papanya karena kan mereka kuliah kerja di Jakarta. Oh, di Jakarta semua? Jakarta semua, nggak bisa ditinggalin dong. Maaf, anaknya berapa Mas? Baru 3. Oh, baru 3. Berarti mau ada nambah, ya? Mau nambah.
mau nambah yang ini. Baru guys, baru 3 gitu kan. Kan mau nambah yang sini nih, mau nambah kan. Jadi malu. Oke Mas, itu tadi alasannya kenapa ini, dan anak-anak udah pada setuju, udah tahu gitu ya Mas. Nah, anak-anak lagi di Jakarta ya Mas? Jakarta. Jadi nggak ada yang ikut Mas Wawan ke Surabaya? Nggak ada, tapi yang paling bontot ini lagi kuliah di Malang. Oh. Paling bontot kuliah di Malang baru semester 3. By the way, anaknya 3 udah kuliah. Berarti Mas Wawan usianya berapa ya kalau boleh tahu? Wih, karena nggak kelihatan ini boloh gitu kan. Coba tebak bola. Berapa sih Mas kalau boleh tahu Mas? Hah? Usianya apa Golden kali Age. ya? Golden Age. Golden Age berarti udah menginjak mau 50 ya Mas? Sudah 50 tahun bola. Ini nggak kelihatan loh guys. Waduh. Apa karena musisi, seniman itu pasti kayak looks-nya younger gitu kan? Enggak. Biasanya gitu kan? Karena gila nih bola. Nggak mau stres tadi. Oke Mas, itu tadi kita udah singgung soal perceraian, divorce, soal anak-anak, udah pada ngerti, udah pada tahu gitu kan Mas. Nah sekarang nih, sebenarnya di usia yang sekarang nih Mas Wan masih kepikir nggak sih untuk cari pendamping, sosok ya wanita yang ya pasti kan setiap orang pengen menghabiskan waktu masa tuanya dengan orang yang dicintai gitu kan, dengan orang yang disayangin. Ada nggak sih kepikir untuk kenal wanita lagi, untuk serius, untuk nemenin Mas Wawan nih, kayak gitu? Ini cocok gak Bolo? Ya pasti ada lah. Pasti ada lah. Iya. Tapi kemarin setelah benar-benar udah ijazah keluar, pasti ada trauma-trauma gitu. Trauma, punya komit ya paling cepat 2 tahun lah. Ini baru setahun nih, 30 tahun kemarin baru setahun di Surabaya, hijrah Surabaya. Ya pokoknya bulan September itu baru setahun kemarin, udah resmi duren 1 tahun loh. Jadi kemarin udah punya planning ya paling cepat 2 tahun, paling lama 5 tahun. Oke. Terus sempet deket sama cewek lagi, udah pengen mau langsung nikah, cuma jalan sebulan pendekatan, ternyata nggak cocok juga. Kenapa Mas kalau boleh tahu? Kenapa Mas kalau boleh tahu? Kok cuma sebulan, kan itu waktu yang harusnya masih, ya namanya orang PDKT kan biasanya, wah masih gencar-gencarnya gitu kan Mas ya. Enggak, kita nggak sebut nama. Jangan. Kita nggak sebut merek. Itu bahaya tuh. Jadi pokoknya nggak cocok aja lah. Nggak cocok ya. Ternyata mending di awal gitu ya Mas ya. Benar. Kalau jujur semua laki-laki itu emang pengen ada pendamping. Betul. Kalau kebutuhan biologis itu pasti butuh banget. Betul. Jangan sampai saya selalu Tante Rosa. Tahu Tante Rosa? Maaf, Tante Rosa. Iya, saya selalu sama Tante Rosa sekarang. Tante Rosa yang itu. Mau tahu Bolo Tante Rosa? Ini udah mau saya jadiin lagu nih Tante Rosa. Gimana ya maksudnya? Tim bilang Tante Rosa. Kalau orang Surabaya tannya tangan-tangan, tante, tangan-tangan. Tangan-tangan. Karo sabun. Oh my god. Oh my god. Konten dewasa kan? Nah, Tante Rosa itu tangan-tangan karo sabun. Iya. Daripada berzina, ya kan? Iya. Betul. Bener nggak? Betul, masuk. Padahal itu dosa sebenarnya. Iya. Tapi daripada saya beli, ya kan? Iya sih, jajan. Bener nggak? Gitu ya, iya, daripada saya jajan. Iya, betul. Ya kan? Dan aman kok itu. Betul. Ya kan? Barangkali ada nih kriteria gitu kan. Pasti kan, ya meskipun gitu kan dengan usia yang segini, pasti kan punya kriteria cewek nih, harus yang gimana, karena juga udah punya anak ya. Punya kriteria cewek itu harus yang gimana gitu loh Mas, maksudnya. Ya, kalau sebagai seorang pendamping ya, mengarah ke istri gitu ya Mas ya. Kalau saya sih nomor 1 tetap harus cantik. Iya, betul. Harus cantik. Karena itu di Islam ada loh. Iya. Ya kan? Ya ada pastilah, ya kan? Physically bagus. Tiap hari ketemu nengok kanan di kasur dia lagi. Iya, kan? betul, Di rumah betul, dia betul, lagi. betul. Bangun tidur sampai buka mata sampai tutup mata gitu ya Mas ya. Iya, betul, kan? betul. Itu nomor 1 cantik, dan sebenarnya paling penting banget ya kalau muslim harus sama ya, muslimah ya, yang seagama gitu ya. Soleha ya, itu seagama lah ya. Seagama, dan harus tahu kodratnya wanita itu seperti apa. Betul. Gitu. Ini bahaya nih kalau ngomongin masalah agama nih. Iya, karena Mas? Karena ujung-ujungnya ya tadi kalau balik perceraian itu biasanya kalau wanita nih udah berkarir, ya kan? Berkarir ya lupa gitu lupa. Ya Mas ya. Kodratnya sebagai Kodratnya perempuan. Kodratnya lupa.
nggak tahu dulu siapa, ya kan, nggak tahu dulu dia gimana. Setelah jadi orang dan laki-lakinya atau suaminya lagi drop, Iya, betul. banyak kompor sana sini teman-teman Iya, kantor segala macem, Betul. itu bahayanya. Jadi Karena banyak banget juga yang iya. ngalamin. Jadi itu paling utama itu harus tahu kodrat wanita. Kalau di buku pernikahan itu ada istilahnya susah senang ditanggung bersama. Betul. Itu paling penting. Harus Iman. menerima apa adanya, Iya, iman betul. kuat ya, Betul. iman kuat ya, iman Betul. kuat. Kodrat sebagai kodrat wanita dia harus tahu. Baca dulu buku pernikahan itu janji-janjinya. Oke. Terus bisa ngaji. Oh, itu masuk dalam kriteria ya? Iya, bisa ngaji. Ngaji. Terus apa lagi jadi lupa ya, banyak banget kayaknya. Cantik. Nggak cantik udah pastilah. Ya. Dan harus ya tadi menerima apa adanya gitu loh. Makanya kalau ada cewek yang mau deket sama jadi pendamping saya sekarang ini, Jangan cuman ngelihat siapa saya gitu. Iya gitu. Jangan cuman karena oh lo lagi ada uang ya udah Iya. gue mau gitu. terus- Kalau nggak ada uang gue tinggal gitu Iya. kan nggak banget ya Mas ya. Terus ada bukannya aku sombong ya. Wawan mantan drummer Dewa Pertama Iya, ini. iya, iya. Ini artis ini bukan lihat itunya itu. Oke. Saya selalu bilang gitu. Aku bukan artis loh ya. Enggak, kamu artis kok. Aku nih sekarang pedagang rujak cingur, aku bilang gitu. Iya. Aku mau ngasih kamu hidup apa gitu. Iya. Kamu mau terima aku nggak apa-apa enggak. Jangan sampai awalnya doang karena ngelihat aku mantan artis apa enggak gitu. Selalu tak tekanin gitu. Aku loh ya sekarang pedagang rujak cingur, aku tetap sebagai seorang seniman, Iya. entertainment segala macam. Aku kayak pedagang sama kayak orang rujak cingur, penjual rujak cingur tuh. Karena orang tuh ada Kadang masanya. rame, kadang Iya, enggak, job nggak kadang bisa rame ini. atau betul. gitu. Mesti ditekankan di awal. Iya, jangan sampai ambil mansi doang ya kan. Wah, aku jadian sama Wawan nih. Drummer Dewa Pertama ini nih. Jangan sampai begitu gitu. Betul. Nanti kalau udah ternyata nggak ada job segala macam, wah ternyata susah ya. Nanti Ini gagal baru lagi. gagal lagi. Gagal lagi kan itu kan bikin Iya. Makanya akhirnya kadang psikis traumanya dan tadi itu segala gitu loh. macem ya Mas ya. Ntar dulu deh, mending ntar aja, mending sama Tante Rosa aja deh gitu. Seru ya Tante Iya, Rosa? seru. Saya baru tahu ilmu baru. Tapi jujur Li ya Mas, saya baru tahu Mas Wawan loh kemarin. Oh iya. Ternyata gila nih ya. Saya baru searching. Oh, Mas Wawan iya. ex-drummer Dewa. Iya, ternyata gila nih ya. Iya, enggak lah Mas, enggak Mas. Kriteria Mas Wawan ada nggak kayak perbedaan usianya mesti berapa? Harus yang mendekati kah? Atau yang jauh di bawah usianya Mas Wawan gitu kan banyak kan cowok yang memilih enggak gue mau yang muda-muda gitu, daun muda lebih kece gitu, iya kan cowok biasanya kayak gitu Mas Wawan dengan benar. banyak apa ya kriteria A B C D E gitu kan usianya harus muda nanti beranaknya gampang dan lain-lain kan banyak juga ya cowok yang kayak gitu. Gimana nih Mas Wawan nih? Dedekan bolo. Rokok sih boleh. Iya boleh banget, boleh banget. Sebat dulu lah, boleh Boleh sebat ya. Sebat. Sebelum ngejawab boleh. Sambil ngejawab saya nyiapin Betul. sebat dulu. Betul. Jadi gini bolo, saya manggilnya bolo jadinya. Boleh, bolo boleh. Guys boleh. Bolo. Bestiana, Bestiani boleh. Iya. Jadi gini kalau usia kemarin sempet yang Muda banget. pacaran sama di bawah 40, di atas 30 dikit. 30 malah. Oh 30, masih Iya. muda banget ya. Masih muda banget. Usianya perbedaannya 20 tahun. Iya 15-20 tahun. 20 ya, tahun. Mas, ya. Bayangin. Jadi kalau Tapi seharusnya udah mature sih Mas Wawan Iya. kalau udah segitu. Iya. Baks dulu Boleh, ya, baks boleh. dulu ya. Sebenarnya bener tadi kalau cowok itu pengen nyari yang muda. Iya kan? Ternyata yang muda itu kalau terlalu jauh bedanya, yang tuir itu kayak ngerasa aneh gitu nggak sih Mas? Atau iya, jadi kayak maksain harus ke muda banget gitu loh. tapi sebetulnya ada nggak naluri cowok itu mostly kebanyakan cowok itu begitu atau ya udahlah muda oke, yang mature atau agak dewasa oke gitu. Maksudnya Banyakan ada yang nggak mau hal nyari yang muda. mendasari gitu. Banyakan nyari yang muda, Oh. nyari muda. Oke, Tapi oke. ngeri harus kuat jamu Ambonnya nih, Bang. Oh. Jamu Ambonnya. Karena perbedaan Apa usia yang hubungannya? jauh gitu ya Iya, Mas Wawan ya. gitu. Jadi
ya kalau kriteria saya sih paling umur 30 ke atas ya. Paling muda paling 35 lah ya. Oh. 35, paling tua paling 45 lah ya. Beda masih 10 tahun. Ya, 50 ya? 15 sampai 5 tahun lah. Ya, Oke, itu bedanya. masih Iya. wajar ya, Mas. Kalau muda, pengalaman kemarin Iya. harus ngeladenin. Maksudnya ngeladenin itu gimana? Ngemong, kayak lebih manjain. Ngomong banget, dan yang paling capek sih kadang harus nemenin dia, karena kan lebih muda, mungkin dia baterainya lebih kuat kali ya. Jadi kalau dia belum bisa tidur harus nemenin telepon sampai jam 2 pagi, sampai jam 3 pagi. Sedangkan kita pagi itu harus kerja lagi. Tapi sebenarnya kalau udah 35 harusnya maksudnya udah nggak begitu ya, tapi nggak tahu lagi ya. Kita kan nggak bisa mengukur kedewasaan orang atau maunya harus gimana gitu ya. Mas. Gitu. Jadi harus menyesuaikan juga itu. Jadi capek juga sebenarnya gitu. Iya, betul, Terlalu jauh usia capek juga gitu. Kan pengennya sih yang sama-sama lah ya, dewasa sama-sama terus ngerti. Betul. Itu harusnya paham lah ya, dengan mungkin perbedaan usia dan apa ya, wajar lah kalau udah sampai jam di atas 12 kan Iya, istirahat waktunya aja. istirahat kan. Iya kan, orang kalau besok harus kerja lagi pagi kan, buat istirahat lah, buat semuanya juga harus paham seperti itu. Nah, apa sih yang ngebuat Mas Wawan nih katakanlah kayak ilfeel atau mundur pada saat first date atau baru kenal gitu kan, baru PDKT gitu. Biasanya kan ada kan cowok yang ya elah, ini baru aja udah begini. Biasanya kan ada kan kayak gitu, Mas. Satu, bau mulut. Oh, oke. Kadang ada cewek yang Bau wangi tapi mulutnya bau iya, gitu ya. karena dia mau jaga badan. Betul. Makan dikurangi segala macam. Lambungnya naik dong. Asam lambungnya naik dong. Iya, karena bau mulut tuh bisa jadi dari Iya. dalam. Hah? Terus saya juga masa mau kissing, waduh, Iya, gimana? betul. Gitu, bawa mulut, terus Bau badan. sendawa yang nggak diatur, ya kan? Seenaknya kayak cowok kan bebas lah ya. Attitude ya, jadi Attitude lah ya. etika, betul. Atau kentut sembarangan, Iya, waduh. Tapi biasanya Mas, setahu Neta, kalau udah deket banget, udah saling kenal, Bebas. itu kentut, malah lo kentut di depan gue, itu tandanya lo cinta sama gue gitu kan. Bebas, ada kan iya. kayak gitu Udah, Mas oke, Wawan iya. gitu kan. Nah, Tapi jangan pas PDKT, gitu Ya. kali ya Mas Wawan ya. lebih baik kalau pas PDKT ya ngomong dari awal. Mungkin kalau dia lagi diet, Oh, gitu kan. oke. Aku lagi diet nih, pengen ngurusin badan. Nah, jangan sampai nanti kalau pas bawa mulutku apa, jujur aja gak apa-apa itu. Oke, Ya kan? oke. Aku biasa sendawa kayak gini loh. Karena di rumah bebas gini-gini. Kadang aku kentut-kentutan sama kakakku, sama mamaku, papaku gini. Lebih enak, nggak kaget gitu. Iya, Gitu loh. betul. Awalnya kalau ditutup-tutupin kan setelah jalan pacaran berapa hari atau sebulan atau berapa itu. Kaget. Udah kan? mulai buka gitu, nggak ngomong-ngomong segala macam, kaget tuh. Iya. Kok gini men gitu. Betul. Gitu. Ada lagi nggak sih Mas yang bikin ilfeel kayak gitu? Atau mundur sebelum maju gitu kan? Nggak ada sih. Itu aja ya Mas Itu ya? aja. Yang penting kejujuran lah ya. Iya, betul. Kejujuran dari Terbuka. awal. Terbuka lah ya. Gitu. Mas, ini buat yang LDR. Curcol malah. Curcol nih kayaknya. Curhat. Putus. Gak boleh dikat nih. Gak boleh diedit. Harus putus. Iya. Kompor meleduk. Karena ya jujur Neta juga LDR gitu kan Mas Wawan ya. Emang enak. Itu dulu sama LDR juga kita. Ada nggak sih kayak edukasi juga buat dasar wanita gitu kan? Worth nggak sih, atau LDR tuh sebenarnya gimana sih gitu? Maksudnya layak nggak sih untuk dipertahankan kayak gitu, untuk jauh-jauhan pacaran aja udah jauh-jauhan kayak gitu loh Mas. Menurut Mas Wawan gimana sih pejuang-pejuang LDR termasuk gue? Kalau di Muslim istilahnya kalau LDR, kalau udah cocok, udah sama-sama kerja, mendingan langsung dinikahin, ya kan? Jadi kamu atau istrinya harus ikut lakinya dimanapun. Itu lebih baik begitu. Betul. LDR tuh ngeri, Iya. ngeri, kompor meleduk Iya sih. dari sana sini banyak Iya, banget. Betul, Gitu. Mas. Tetap itu harus ya, kalau nggak langsung nikah, ceweknya ikut lakinya. Ada nggak sih kayak setahun misal pacaran LDR terus
harus merit atau pengenalannya nggak perlu lama-lama. Iya, kalau di Islam kan gitu kan harus langsung cocok, nggak ada istilah pacaran. Iya langsung sih Mas. Ta'aruf kan misalnya. Iya betul. Lagian pacaran juga kayaknya bikin capek gitu ya masalahnya, bikin capek hati, pikiran juga. Nambah dosa. Iya, pikiran juga capek gitu. Terus udah gitu waktunya kebuang gitu. Iya kalau jodoh gitu ya Mas ya. Lu jadi curhat deh gue. Iya. Terus. Oke lanjut. Belum kelar nih LDR nih, belum kelar. Oh iya belum kelar. Oke lanjut. Ayo curcol. Tapi godaannya juga besar. Godaannya luar biasa. Ya tadi kompor produk tadi dari sana sini tadi Surabaya, Jakarta gitu kan. Sedangkan Jakarta kan seru juga ya guys. Ngeri Bu. Asik gitu kan Jakarta kan. Asik semuanya ada pokoknya. Iya. Meskipun Surabaya ada tapi sana lebih entertainnya apa segala macam. Tempat hiburan banyak ya kan. Aduh, jadi kompor. Wanita-wanitanya luar biasa ya. Betul. Jakarta tempat. Putus. Tapi udah komunikasi zaman canggih kok. Tapi kadang komunikasi juga kalah. Kalah ya. Iya Kan sekarang kalau Zoom background bisa diganti. Iya kan? Iya kan Mas Wawan? Kalah main di sana. Gitu kan. Padahal sebelahnya ya. Kan bisa aja tepu-tepu gitu kan. Single kedua bandku yang baru judulnya Panggil Aku. Nanti November rilis. Panggil Aku itu ciptaanku sama vokalisku. Jadi ceritanya kan sekarang udah banyak perselingkuhan. Betul, ya kan? Betul Mas. Itu juga kita bahas. Kantor, pokoknya di tempat lingkungan kerja segala macam. Betul. Ya, lagi happening sekolah banget pun, iya gila itu. Betul. Akhirnya tercetus lagu itu. Jadi panggil aku saat dia telah pergi, tinggalkan kamu saat kau sendiri, pikir saja nanti, nikmati saja hari ini. Jadi saat cowoknya atau suaminya pergi, panggil aku gitu. Ayo kita selingkuh gitu. Ntar aja nggak usah mikirin cowok lu atau suamimu. Yang penting sekarang nikmati hari ini aja. Itu selingkuh banget. Merinding kan? Itu rilis nanti November. Tunggu ya boleh ya. Promo. Gimana ya? Kalau ngomongin perselingkuhan itu kan sangat sensitif, bahkan semua orang mungkin pernah di posisi itu. Gitu ya Mas Wan? Iya. Itu sangat menyayat hati sih. gitu kan, kayak bikin trauma apa segala macam. Iya Mas, karena selingkuh itu kan bukan hanya kontak fisik ya. WA intens atau teleponan intens. Bahkan nih banyak selingkuh yang bini sahnya gitu kan pada saat berhubungan gitu malah kebayang yang di sono selingkuhannya. Itu kan mengerikan ya Mas Wawan ya, iya nggak sih? Benar. Itu aku agak miris kalau ngomongin perselingkuhan karena saya juga korban kebetulan. Waduh, sak nonere. Coba berbes milih lah. Enggak, kita lagi ngomongin berbes milih Pak. Tapi susah sih kalau kita harus mengacu ke agama ya, dunia ini ditinggalin banget. Iya, betul. Iya, ya. Kalau di Islam kan emang kalau bukan muhrimnya nggak boleh loh, kalau tanpa izin suami lo jalan sama sahabat lo cowok aja nggak boleh. Karena ada cerita ini temen sekolah juga gitu, sama sahabatnya sendiri, lakinya sering nganterin sahabatnya pulang, akhirnya divorce loh, nikah sama sahabatnya. Tuh kan. Karena aku sendiri itu nggak akan percaya ada pertemanan cowok-cewek yang pure cuman pertemanan gitu maksudnya. Itu pasti ada something gitu. Karena Jalaran Sukakulino. Iya, itu ada lagu yang namanya itu. Iya kan? Oh, itu juga Mas. Ada lagu. Jalaran Sukakulino. Tapi tak kayak CKTB. Cinta karena terbiasa bertemu. Oh. Betul. Iya, bersama. Betul. Iya kan? Itu jadi lagu kayak gitu. Ternyata ku jatuh cinta padamu. Ternyata ku jatuh cinta. Oh, adalah lagunya. Di handphone masih ada di handphone. Dinyanyiin lagi ya kan? Jadi lagu kalau musisi gitu. Betul. Saya nggak ada gitar ya. Iya, tadi harusnya bawa gitar kita bisa langsung dinyanyiin live. Cinta karena terbiasa bertemu. Oke, terus apa lagi? Ya Mas, tadi kalau ngomongin perselingkuhan itu kayaknya sebenarnya yang menguras hati, pikiran itu kan percintaan ya Mas. Setuju nggak sih Mas? Setuju. Kadang kalau kerja jadi kacau gitu, ya kan Mas, kayak
masalah hati tuh, kita deep banget gitu, nggak bisa yang santai gitu maksudnya. Makanya sekarang kalau dapat pendamping baru, ya nggak jadi lagi, nggak pengen putus tengah jalan lagi ya. Tapi kalau sampai kejadian nggak cocok lagi, ya harus pisah lagi ya tak syukuri aja gitu. Iya, Syukuri aja, emang bukan jodohku berarti ini. Gitu, iya, betul. daripada aku stres kayak yang kemarin-kemarin, udah gitu. Kalau udah nggak cocok, udah harus pisah ya udah pisah lah. Mas, ini tambahan aja sih sebetulnya. Pasti kan menghadapi perceraian tuh kan stresnya minta ampun ya Mas ya. Sampai tadi Mas Wawan kan bilang, wah berat badan saya turun drastis apa segala macam gitu kan. Ya stres deh, masih di rumah, mantan udah pergi dari rumah. Pasti nggak bisa cari, ngaruh kan ke kerjaan apa segala macam. Oh iya, pandemi lagi nggak bisa keluar kemana-mana. Di rumah ngelihat rumah ini kamar anak-anak, ini kamar kita berdua, kan? Iya, betul. Apa nggak tambah stres kan? Betul. Gitu. Udah akhirnya bikin band lagi di Jakarta sama teman-teman, ngilangin stres kan. Tetap aja nggak bisa bohong. Tetap nggak bisa bohong. Nggak bisa bohong. Akhirnya ada sahabat saya, udah kayak saudara, gitaris saya waktu di Pythagoras Band, si Fadil, datang ke rumah nemenin sampai saya nangis tuh. Dia ngibur saya, udah Wan, kamu harus pulang Surabaya. Dia yang bilang gitu, pulang kamu Surabaya, kamu butuh temen, butuh saudara. Nah ternyata mantan memohon minta, udahlah, cuma, udah kamu daripada nambah umur, habis banyak, ya kan? Malah ceweknya yang mau lepas, gitu ya Mas? Dan anak-anak juga bilang gitu, udahlah, pisah aja Pak. Ya, kita tetap anak-anak papa mama, gitu kan? Udah nggak apa-apa, gitu. Awalnya sih kita nggak terima, nah, saya nggak terima gitu karena kamu itu harus dukung papa pengen keluarga ini utuh lagi, nggak bisa Pak gitu, udah nggak bisa, ya udah terus dia mohon, ya udah teman juga bilang gitu, yang sahabat tadi, kamu pulang nggak bisa, kamu harus pulang, kamu tuh harus banyak temen di Surabaya, kampungmu dari lahir segala macam, banyak saudara, pulang. Oh bener, sampai Surabaya dihibur sama teman-teman. Ayo jalan-jalan kemana, keluar kota, ayo makan-makan segala macam. Aku ini lagi hancur, lagi bangkrut. Aku butuh kerjaan. Nah, begitu. Aku butuh kerjaan ini tuh loh. Sebelum buka warung lagi di Surabaya, butuh kerjaan. Jangan ajak senang-senang aja itu. Aku butuh uang buat nafkahin anakku. Ustaz, seneng-seneng saya ngalir orang kerjaan ini. Gak dapat juga. Akhirnya balik lagi kuliner itu, buka usaha sendiri akhirnya. Baru jalan. Gitu sampai bayangin sampai minta, udahlah. Aku jadi supir pribadimu gak apa-apa, begitu. Sampai gitu. Tapi gak ada yang mau loh. Sampai minta ke teman-teman artis yang kenal, aku jadi kru drummu deh. Gila lo Wan, lu itu artis, kelas lu itu produser. Merinding aku. Gak mungkin lu jadi kru drum, kayak gitu Pak. Ditolakin kayak apa? Gak kan segelem. Ke perusahaan rekaman gitu ngamar. Gila mana, gue harus gaji lu berapa? Gue daripada nerima lu bisa ngambil 3 orang. Bangun Pak, aduh tersiksa aku Pak. Gitu. Masa dengan backgroundku seperti orang takut semua gitu. Jadi apa, ngeri gitu loh kan. Wah berarti caranya gini harus usaha sendiri gitu. Udah pulang, setelah dihibur teman-teman ini nggak dapat kerjaan ya udah buka warung tadi. Tapi kalau cari duit sebenarnya lebih enak bisa Jakarta. Enak Jakarta kan Mas, betul. Cuman ya aku sakit nggak mau ya. lah, enakan di Surabaya. Disyukuri aja, gitu. Dapat berapa pun, ayo berangkat. Aku sekarang tawaran apa aja gitu. Wan, budgetnya sama ini Wan. Gak usah mikir budget Mbak aku lah. Sepenting acaramu lancar ya kan. Acara lancar, aku masih bisa eksis juga, berkarya segala macem. Gitu aku ada yang tawarin budget sama ini, udah apa-apa. Gitu. Karena rezeki ya Mas. Iya. Kadang kita nggak tahu ya rezeki sekarang segini, besok 2 kali 3 kali lipat, itu kan nggak ada yang tahu ya Mas ya. Dan dalam waktu dekat ini apa sih yang Mas Wawan lakuin dengan grup yang baru ini gitu? Apa sih nama grup band yang sekarang nih Mas? Pengen tahu juga kan ya? Saya tuh anak band. Ada lagunya di festival TV ya, anak band itu. Jadi kalau dibilangnya saya ini sebenarnya apa ya, seniman kali ya. Seniman itu saya enak dewi gitu ya. Ya musisi lah ya. Jadi ya alhamdulillah ternyata passion saya di musik itu ya sekarang balik lagi. Saya sering ke studio, personel gitaris saya bentuk band baru namanya Hawa Pink. Bukan band sebenarnya ya, trio tapi ya konsepnya band.
Hawa Pink itu inisial juga singkatan. Hawa. Hanya itu Eddie Haas, kita ambil hanya H. Oke. W-nya Wawan, Pink-nya itu Mr. Pink. Pemain bass itu Ari Mr. Pink. gitu. Jadi Hawa Pink. Namanya Hawa Pink. Tapi filosofinya Hawa itu kalau orang Surabaya itu Hawone. Hawone, iya. Hawone, Pink itu wanita kan. Jadi pengennya band ini membawa selalu kalau ada event yang kata wanita. Gitu ya. Karena kita laki-laki. Musuh duren ini ya kan. Gitu. Bawaannya Hawone gitu kan, cewek mulu gitu kan. Jadi Hawa Pink itu filosofinya gitu, auranya wanita band ini. Pengennya seperti itu. Nah, kita kemarin udah rilis single dengan tematik ya. Kita ambil momen kemerdekaan 17 Agustus kemarin. Kita bikin single AIO. Apa tuh, Mas? A itu ayo, I-nya Indonesia, O-nya oke. Ayo Indonesia oke gitu. Ayo. AIO, ayo Indonesia oke. Itu singkatan. Nah, itu rilis tanggal 18 Agustus kemarin. November kita rilis lagi yang judulnya Panggil Aku, mengenai perselingkuhan tadi. Oke. Gitu. Kemungkinan kita rilis sebelum sebelum nanti ada di Jakarta itu. Oke. Di JIS itu ya, Mas? Iya, ya alhamdulillah alhamdulillah Dani WA ke saya minta saya tampil satu lagu di konser 30 tahun Dewa Berkarya. Konser besar nih. Oh iya. Udah habis tiketnya, 65.000 tiket lah. Oh. Gitu. Jadi konsepnya mereka 4 vokalis 4 drummer. Tanggal 12 November di Jakarta International Stadium. Nonton bolo-bolo ya? Boleh tuh, tapi tiket udah habis katanya. Habis tiketnya. Luar Kalau biasa nggak salah ya. denger-denger mau bikin 2 hari malah. Gitu. Ya doakan lancar dan sukses apa. Jadi Dewa yang dulu sampai yang semuanya. sekarang semua semuanya. Jadi dibawa 4 vokalis, Ari Lasso, Once, Firza, ya. Elo. Oh, Elo. 4 drummernya Wawan, Aksan, Tio, iya, betul. Agung Gimbal yang sekarang. Mungkin juga Neta belum lahir ya. Oh iya. Tahun berapa kamu? 91. Oh, pas bolo ya. Beda 5 tahun doang bolo. Jadi Neta nggak tahu. Cocok nggak bolo? Jakarta putus pokoknya bolo ya. Nggak boleh dikat nih, nggak boleh diedit nih. Jakarta putus pokoknya. Lebih deket ini bahaya nih. Masnya pada lagi? Loh, langsung nyelimur, Pak. Langsung nyelimur bolo. Gak oleh gitu. Ya boy, langsung taruh sama nih. Oke Mas, itu tadi kan udah banyak cerita tentang perceraian, perselingkuhan bahkan kan. LDR, putus. Iya, LDR gitu kan. Ada nggak sih yang mau disampaikan mungkin buat penonton setia Dasar Wanita gitu? Cukup 2 bolo. Ikhtiar, iya, betul. bersyukur. Betul. Udah, itu aja. Betul. Cukup itu. Saya juga setuju sih, iman itu nomor 1 sih emang Mas. Nah. Cantik, beriman, solehah kan, ya kan? Apa adanya, jujur, terbuka, banyak Mas. Banyak ya? Saya lebih tahu malah. Berarti cocok nih, Bang. Udah direkam sama dia, Bang. Oke, segitu dulu. Terima kasih Cak Wawan sudah menyempatkan hadir waktunya buat sharing, buat cerita di Dasar Wanita. Sukses. Sama-sama. Buat usahanya Rujak Cingur ya. Dasar Wanita. Amin. Kontennya? Harta, tahta, neta di Dasar Wanita gitu. Nanti kita ngomong ya. Siap. Harta, tahta, neta. Wangel itu tua gue. Wis tua gitu. Kok ngapal lo? Nanti dipandu Mas Ep. Saya juga belajar dari Mas Wawan tentang pernikahan juga. Setia itu mahal. Hanya dilakukan orang-orang yang mahal juga gitu ya. Masih asik gitu kan. Oke, makasih Mas Wawan, Cak Wawan. Sama-sama. Sudah datang ke studio. Ning Neta. Cak dan Ning dong ya. Cak dan Ning, betul. Semoga kedepannya sukses, dapat jodoh yang diimpikan. Gitu. Udah dapet boleh ya? Aduh. Katel. Cocok gak bolo ayo, gak apa-apa. Tapi saya masih tahun ini 30 Mas. Oh, beda dikit kan? Beda dikit.
Oke, terus. Oke, makasih Mas Wawan. Mungkin Sama-sama. barangkali besok-besok kita bisa ngobrol lagi ya. Ya. Lebih seru lagi gitu. Mas Wawan, boleh dong share kalau misalnya ada teman-teman gitu kan. Wah, cari tahu siapa sih Mas Wawan Asik. ini gitu. Cak Wawan ini siapa Tapi sih? yang wanita loh ya. Oh iya boleh. Boleh di-share Mas. IG, barangkali TikTok atau konten YouTube. Bebas, feel Siap, free gitu. Lumayan ya. Tapi yang penting harus di-follow di subrek juga ya. Iya, TikTok. Instagram dan TikTok sama. YouTube boleh Mas, YouTube-nya di Wawan Juniarso Channel boleh. Mas. Jangan lupa subscribe, like, Share kan? dan komen. Share dan komen. Aktifkan lonceng notifikasinya. Yes. Lengkap Pak. Promosi ya Mas. Promosi. Mas, kita ngomong ya. Iya. Harta, tahta, neta di dasar wanita. Oke? Jangan lupa di like, comment, subscribe. Harta, tahta, neta di dasar wanita. Terima kasih, bye-bye. Bye-bye, Bolo.